Waris ya. Ya, silakan dilanjut, Pak. Oke. Nah, silakan. Siapa kira-kira? Oke. Karena tidak kita tidak ketemu lagi. Nah, ini harusnya kan pembimbingan hari tanggal 6 November, tapi dimajukan. Oke, takutnya. Iya, takutnya tidak dapat. Oke, saya menguji soalnya. Oke, ada kan? Siapakah dulu? Nanti dirampungkan sama-sama. Jadi tidak usah takut salah, Bapak Ibu. Karena pada dasarnya akan saya baca semua juga. Siapa kira-kira? Ibu Indra, apa yang tidak rampung? Apa yang belum rampung, Bu Indra? Atau yang lain yang mau? Kalau tidak saya tutup, Bapak Ibu. Terima risiko penumpang. Berarti kita ada bimbingan kedua. Saya, Pak. Oh, Ibu Reski. Silakan Ibu Reski. Ini, Pak. Ini judulnya mana? Oh, judul. Tunggu, Pak. Berarti dari atas, Pak. Oleh dari atas. Kita lengkapi satu-satu ini. Kalau yang lain tidak mau menaruhkan diri, cukup Ibu Ega berarti. Pak. Apa yang Optimalisasi. kestrat? Iya, Apa yang kestrat itu? Yankestrat itu pelayanan kesehatan tradisional. Oke, jangan disingkat Ibu Ega. Oh, Cukup yang di bawahnya itu disingkat. Kalau di atasnya jangan. Nah, yang di atas, yang di atas, yang di oh atas. yang lihat. Yang kecil. Ah. Oke, sayang. Itu pelayanan kesehatan. Kenapa, Pak? Panjangkan, panjangkan. Tulis saja, tidak apa-apa juga. Kan tidak ada Oke. juga yang antrin kan. Jadi Ibu Ega saja. Yang antri juga. Nah, Ibu Ega. Oke. Ah, video tutorialnya hapus. Oke. Optimalisasi. Oh, ini outputnya apa Ibu Ega, kira-kira? Outputnya, Pak, supaya mereka lebih paham tentang indikator pencapaian dengan perhitungan program, capaian program. Oke. Eh, oke, tapi maksudnya output yang mau dibuat apa? Eh, Oh, eh, ini dalam bentuk apa nanti? Nah, spreadsheet, Pak. oh, spreadsheet. Ya, Pak. Nanti ini saja, optimalisasi capaian kayaknya. Akurasi dan pemahamannya hilang. Tidak terlalu panjang. Oke, bosku. Boleh segitu aja. Oke. Eh,
Melaluinya hilang. Smart yang kesratnya dalam kurung. Berarti itu Tanda usah pakai petiknya hilang. tanda petik. Ya, tanda petiknya hilang. Oke, sayang. Segitu aja. Kayaknya panjang kan? Terus, lanjut. Tulisannya Bapak Ibu, jenis fontnya, kita sepakat ya Bapak Ibu, Arial ya. Tapi kalau mau sepakat eh, Times New Roman boleh juga. Tapi kalau rata itu pakai Arial Ibu Ega. Baik, Pak. Oke, langsung kita ke latar belakang Ibu Ega. Ini setelah, nah, capaian sebelum-sebelumnya Ibu Ega ada. Capaian apa, Pak? Yang kesrak. Capaian program Capaian program sebelum-sebelumnya. rata-rata, Pak. Belum ada sih. Oh, belum ada. Itu Iya, yang di foto tadi mana? Apa itu? ini kayak apa namanya? Dirangkum. Dirangkum. Tidak bisa capturean layar, Ibu Ega, baru dianalisis. Bagaimana buat capture layar, Pak? Ya tahu capture layar di komputer. Tidak. Aduh, ya di Google berarti, baru dianalisis kan? Ini kan ada capture layar itu, Oh, baru dianalisis. Nah, atau masukkan datanya ini toh, iya, iya. nah, baru dianalisis. Bisa capture layar nanti lihat di Google, boleh tuh, baru dianalisis. Baik, Pak. Oke, terus itu sedikit Ibu. Baru ke lanjut ke Oke. visi misi gambar organisasi. Oke, terus diperbaiki kita akan tulisnya lagi ya Bu Ega. Ya, Pak. Dia spasinya 1,5. Oke, gambaran UPD. Oke, oke. Terus tugas fungsi peserta. Apa tugas fungsi? Belum ada nih. Cuma ini, Pak. Saya cari di Permenpan cuma jabatan pelaksana. Oh, satu. Iya, cuma jabatan pelaksana pengelola pelayanan kesehatan cuma ini, Pak. Oh, A- satu. ada yang pengelola pelayanan operasional kesehatan. Adanya itu, Pak, kalau yang dibagikan dari BKD Fungsi tugas pengelola pelayanan kesehatan. kesehatan. Banyak ini, Bu. Oh, ada yang peraturan bupati dari BKD. Masa enggak cuma satu tugasnya BK? Yang peraturan dari BP ada, Pak, tapi dari yang rumah sakit bukan Dinkes apa sama, Pak? Sama, 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 sama. Oh iya, iya, Cuma Pak. beda penempatan kerja saja. Masukkan semua nanti, Bu ya. Oh iya, Pak. Oke, sepertinya 1,5 juga Ibu Ega. Iya, Pak. Jangan lupa. Nah, itu masukkan.
Manfaat, coba pelan-pelan. Manfaat, ini tata tulisnya diperbaiki lagi Bu Ega ya. Iya, Pak. Nah, manfaat, tulis lengkap Bos, mendukung misi daerah apa Kabupaten Banggai. Kabupaten Bangka. Nah, bikin kita tata tulisnya Bu Ega ya. Ah, tidak apa-apa, perbaiki contoh. Oke, dibaca ulang lagi semua, tapi bahasanya. Iya, Pak. Oke, manfaat bagi dinas kesehatan, manfaat bagi peserta. Oke, lanjut. Sama bab 2 juga, 2.1 tulisannya di tata tulisnya diperbaiki, Ibu Ega. Iya, Pak. Oke, terus, terus. Oke, terus. Oke, kedudukan dan peran. Oke, sama tata tulisnya perbaiki juga lagi nih, Ibu Ega. Oke, analisis isu. Nah, dikasih dulu paragraf pembuka, bosku. Analisis isu. Jangan langsung beberapa isu yang muncul di instansi. Kasih paragraf pembuka. Oke, kasih uraian dulu analisis isu toh. Untuk paragraf pembuka. Boleh. Oke. Ibu Ega di kantor sudah berapa bulan di dinas kesehatan? Dari dari April, Pak, tapi mulai masuk di ruangan dari bulan Juni. Bulan Juni. Tapi kenal sama orang bagian program kenal? Ada kenal? Orang program tidak, Pak. Tidak kenal. Oh, enggak ada ya. Kalau ini ya kalau mau Ibu Ega ya, buat referensi. Ini kalau mau buat referensi untuk analisis isu ini, coba minta sama orang program di subbagian program kantornya Ibu Ega, minta renstra, Renstra. rencana strategis, bilang saja itu renstra. Oh ya, Pak. Nah, itu ada banyak di situ kalimat pembukanya isu, ada isunya, ada banyak di situ. Oke? Nah, isu APKL, oke, terus nanti data tulisnya dirapikan lagi, Ibu Ega. Oke, layak prioritas. Oke, ke bawah. Nah, setelah tabel, coba setelah tabel Ibu Ega, setelah tabel tadi kan ada isu prioritas. Nah, kenapa ngambil isu belum optimalnya pemahaman petugas tentang indikator, perhitungan, dan realisasi capaian program? Dilihat dari segi A-nya. Kenapa? Aktual. Dia aktual kenapa? Belum optimalnya pemahaman itu aktual kenapa? Karena selama Oke. ini yang hitung-hitung DP indikator, Pak, orang pengelola yang di Dinkes. Oke. Pengelola. Kenapa dia P? Kenapa dia problematik? Karena lupa Nah, nanti problematik. tuliskan setelah kadel. Tabelnya, Ibu. Oh ya, Pak. Oh, Boleh. dijelaskan lewat ini. Cerdas Anda. Itu sayang boleh. Oke? Oh ya, Pak. Jadi setelah tabel jelaskan kenapa dia A, kenapa dia P, kenapa dia K, L. Oke? Ya, Pak. Oke, lanjut ke bawah sama tata tulisnya dirapikan lagi. Ega. Keterkaitan permasalahan dengan kedudukan dan peran ASN. Oh, sedikit sekali. Sedikit sekali ya. Ditambahkanlah sedikit lagi, Bu, untuk keterkaitan permasalahan dengan kedudukan peran dan ASN. Itu dari sisi manajemen ASN-nya dan dari sisi smart ASN. Oke? Baik, Pak. Oke. Identifikasi penyebab masalah. Oh, jauhnya terpisah, Ibu Ega. Ya, Pak. Ikannya. Oke, terus ke bawah.
Oke. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Oke, oke, oke. Oke, tabel gagasan nanti rapikan lagi tulisannya 5. Pemecahan gagasan pemecah isunya juga 5. Sama, sama, sama. Petugas kesulitan fokus mendalami detail perhitungan indikator. Menyediakan panduan ringkas dan alat bantu perhitungan otomatis. Oke. Alur pelaporan dan pengisian data yang membingungkan. Pembuatan panduan. Kayaknya kan dia, jangan mau buat video. Ibu Ega mau buat video, bisa? Video tutorial gitu Pak, singkat. Oke, oke. Terus belum ada template atau software. Oke, tidak tersedia perangkat lunak, spreadsheet Excel yang sudah di pre-fill. Maksudnya di pre-fill ini apa? Yang mana Pak? Yang belum diisi. Yang nomor 4. Kembangkan spread. Yang mana Pak? Privilege. Tidak ada sih Pak, Pre-fill itu. belum Apa ada di pre-fill itu? Yang sudah di pre-fill. Apa artinya? privilege. Ini Pak saya cari DP kata-kata yang ini di AI Pak. Oh, oke. Nanti cari tahu apa artinya itu pre-fill. Oke. Kembangkan seperti smart investor. Oke. Tidak adanya penghargaan atau reward. Apa kira-kira? Nomor 5 ini apa? Tetap mau masuk, Ibu Ega. Iya Pak, kan dorang teh dikasih apa-apa dari ini program, jadi mungkin itu yang bikin dorang teh ada motivasi buat capaian ini program Pak. Buat. Yakin mau buat ini? Eh, dari penghargaan sertifikasi, tapi dong teh butuh juga sih Pak. Sering. Kalau bisa dilaksanakan, laksanakan. Oke. Tidak saja Pak. Terus, Oke. Nanti diperbaiki. Sesuaikan dengan tulang ikannya. Kalau memang keluar yang nomor 5, di tulang ikan juga hilang. Oke. iya Pak. Oke. Bawah. Deskripsi gagasan. Terus ada kalimat penutupnya, Ibu Ega. Jadi, eh, pemecah isu atau gagasannya Ibu Ega itu digunakan lima-limanya atau cuma beberapa? Lima-limanya. Bukan, Lima-limanya, bukan di tapi situ. Bukan di situ, bukan di sih. setelah tabel. Setelah tabel. Setelah tabel. Oke. Penutupnya. Harus ada. Jadi, disebutkan ulang judul di situ kan. Oke. Deskripsi gagasan. Belum optimalnya, oke. Step by step, step by step. Nanti digambarkan sini Bu Ega ya, gagasannya Ibu Ega yang cash start itu apa? Optimalisasi, optimalisasi yang cash start. Oh ya Pak. Oke? Gambarkan tambah lagi urainya semuanya. Optimalisasi yang cash start. Jadi yang digambarkan di sini di subbab sini itu Ibu Ega itu adalah gagasannya Ibu Ega. Jadi Ibu Ega uraikan semua. Oh menggunakan Excel nanti operator begini begini nanti digambarkan semua. Oke? Iya Pak. Oke. Rencana kegiatan aktualisasi. Pertama, kegiatan persiapan dan konsultasi rancangan. Melakukan konsultasi. Konsultasi ke siapa? Oh, mentor. Ke mentor. Cara referensi, terus indikator program riset operasional. Oke, terus itu apa? Kolom bawah itu apa? Ya Pak. Kegiatan persiapan dan konsultasi rancangan. Apa itu? Baris paling bawah. Kegiatan persiapan dan konsultasi mana ya?
yang Kestrat. Itu Ini, apa di bawah? Iya, itu apa? ini Pak, yang terkait dengan manajemen dan Smart ASN. Oke, oke, oke. Terus lanjut. Nanti dirapikan lagi kolomnya Ibu ya, kayak kalau begini lebarnya kolomnya itu nanti terpotong nanti bisa di print. Ya Pak, Nah, ini dirapikan. Oke, membuat panduan, merekam untuk info visual, oke. Terus lanjut. Mau implementasi dan mencoba spreadsheet. Nah, evaluasinya pretest post-test ya. iya Pak. Terus coba apa nomor 4? Gak usah dong. Kalau ada ganti nanti ya, evaluasi yang pretest post-test ganti. Oh, iya. Ganti. Sekarang sudah ada evaluasi dan finalisasi. Itu bahasanya memang finalizing produk, finalisasi ya kok Ibu ya. Bukan Finalisasi. finalizing. Ya, finalisasi produk. Oke. Oke, itu juga dirapikan semua penulisannya, hurufnya kasih 12, pastinya 1,5, diperbaiki tabelnya. Arial. Nggak usah ada pretest ya, post test. Evaluasi itu lebih ganti jadi monitoring, penginputan kan. Itu kan diinput kan Ibu Eka kan. Iya Pak. Nah, jadi nggak usah post test, lebih ganti evaluasi itu, evaluasi pretest post test jadi monitoring. Monitoring evaluasi. Iya, konter. Kemana? Oh, mau drink. Tidak anu ya? Di mana? Tapi di bagus. Oh, Express. Wah, aja. Oh, sorry. Oke. Ya maaf Ibu ya. Evaluasi itu diganti monitoring lah, Bu Ega. Diganti monitoring. Jangan evaluasi. Monitoring saja. Pokoknya evaluasi hilang. Di sini Pak. Monitoring nanti. Iya, di 4. Kan Oh, sini. evaluasi kan, karena ini kan optimalisasi penginputan. Harusnya dia monitoring penginputan. Iya kan? Monitoring, ya monitoring. Monitoring yang case start. Hmm. Oke. Terus lanjut, oke. 4 kegiatan. Oke. Jadwal tentatif mana? Jadwal. Oke. Oke, nanti dirapikan tabelnya lagi. Boleh, Ibu Ega? Boleh Pak. Oke, boleh. Berarti jangan dibungkus dulu. Rapikan dulu semua. Hurufnya, tata tulisnya, kemudian tabel-tabelnya dirapikan. Kalau terlalu full begini, Ibu Ega, nanti tidak bisa di print. Iya Oke, Pak. margin yang berlaku itu 4334. 433. 433. Kiri, kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Oke, oke. Ada yang mau ditanyakan, Ibu Ega? Sudah Pak. Oke, thank you, Ibu Kasih Ega. Pak. Terima kasih banyak. Nanti dirapikan ya, Ibu Ega.
Oke, thank you Ibu Kak. Yang lain Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Karena tidak ada yang menyerahkan diri tadi, pertanyaan saya sabut. Izin Pak, izin bertanya Pak. Pak Waldi, silakan Pak Waldi. Ya, Pak, siapa yang bertanya tadi? Izin Pak, izin bertanya Pak. Siapa sih? Pak Izin Faris Pak, ya Pak. Reza Pak. Bu Reza. Oh, silakan, silakan Pak Reza. Izin Pak, saya mau bertanya terkait dengan metode APKL dan USG itu Pak. Apakah kita ambil salah satunya atau keduanya Pak? Terima kasih Pak. Boleh dua-duanya, boleh 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 APKL toh. Nah, kenapa dia boleh dua-dua? Ketika Pak Reza memprioritaskan isu di APKL, ada dua isu yang sama nilainya atau sama statusnya, sama-sama memenuhi syarat. Oke? Siapa? Sama-sama Mungkin prioritas ada dua. siapa? Mungkin bisa saya tampilkan dulu Pak. Sebenarnya nggak bisa, Pak, karena berakhir sudah kan secukup Ibu Ega saja kan? Siapa? Ah, Siapa? silakan, silakan Pak Reza. Hmm, ada tampilkan. Jadi izin Pak. Jadi bagaimana Pak? Nanti ditampilkan, silakan Pak. Siapa? Siapa? Nah, Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? sudah Pak Reza. Sabar, 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 sabar. Judul dulu Pak, judul. Saya judul dulu. Pak Reza apa jabatan? Petugas Siapa? transportasi darat. Iya Pak. Oh, jadi kelompok ini sepakat ya tulisannya Times New Roman. Izin Pak, belum ada instruksi terkait penulisan kemarin Pak. Oh, boleh. Karena di panduan saya kasihnya tulis Arial. Siapa? Jadi putuskan, terserah. Kalau memang mau Times New Roman, silahkan Times New Roman semua. Ukurannya kalau ada yang 11, ada yang 12, putuskan berapa yang paling. Harusnya 12 ya. Harusnya 12. Banyak. Pak Risa, data awalnya apa?
Izin Pak, untuk analisis isu ini ada tiga. Itu yang pertama, belum optimalnya pengelolaan administrasi surat pertanggungjawaban SPJ di seksi angkutan jalan, Pak. Hmm. Oke, terus, terus. Yang kedua yaitu belum adanya pengelolaan surat perintah tugas PT di seksi angkutan jalan berbasis digitalisasi. Terus, Izin Pak, di sini saya menggunakan APKL, Pak. boleh, boleh. Terus, mau gimana? Apa yang dipertanyakan, Pak? Izin Pak, yang saya pertanyakan sini Pak, terkait Hmm? dengan eh, metode yang digunakan ini Pak, APKL dan USG. Berarti keduanya bisa Pak ya? Bisa menggunakan hanya APKL kalau kondisinya sama dengan Pak Reza. Maksudnya kondisinya bagaimana? Kondisinya sudah ada yang ranking satu. Iya Pak. Jadi ranking satunya hanya satu. Ketika ada ranking satunya atau nilainya yang sama tinggi, maka harus menggunakan APKL dan USG. Jadi sudah betul. Kalau Pak Reza sudah betul. Sudah betul. Siapa? Siap. Oke. Coba ke bawah. Nah, sama. Kenapa dia APKL? Kenapa dia? Oh, sudah dijelaskan tadi di atas Pak Faresa ya. Siapa? Kenapa dia aktual? Kenapa dia problematik? Kenapa dia kelayakan? Kenapa dia layak? Sudah ada anunya penjelasannya? Siap. Untuk penjelasannya mungkin belum Pak. Oke. Oke. Kalau mau ditambahkan, ditambahkan. Siapa? Siap. Oke. Thank you. Siap. Mas Terima kasih Reza. Pak. Oke, cuma itu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Pak izin, Hmm? Pak bisa konsultasi keseluruhan laporan Pak? Boleh, boleh. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Pak sabar Pak belum muncul DP Boleh. yang mau Bapak Bang. dibagikan. Sudah muncul Pak? Masih belum. Izin Pak sudah muncul? Hmm? Jadi judul yang saya ambil Pak ini Pak, digitalisasi pencatatan stok bahan medis habis pakai
dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan laboratorium di UPTD Puskesmas Lobu. Dalam mendukung akuntabilitas, hapus saja itu. Sudah, Pak? Oke. Sudah. Ini latar belakangnya. Tapi yang untuk datanya, Pak, saya belum masukkan karena baru mau ambil sebentar. Oke, data apa kira-kira? Ibu, Bagaimana, Pak? data apa yang mau dimasukkan nanti, data apa kira-kira? Kan kemarin dibilang kalau latar belakang itu untuk lebih kuat torong masalah ini torong ambil dari data yang ada di kasusnya torang, Kak. Pak, misalnya kan belum optimalnya pengelolaan. Jadi dimasukkan kenapa sampai belum optimalnya begitu ya? Apakah dari DP data yang pokoknya DP hasil data, Pak, atau bagaimana, Pak? Iya betul, data habis pakai, orang habis pakai. Iya, Pak. Nah, Berarti berarti harus masukin datanya itu. mau disertakan gambar begitu, Pak, atau hanya sebuah Angka narasi saja, saja bisa? angka saja. Tidak angka-angka, harus angka. Oh iya, oke. Iya, kan ada data barang habis pakai untuk ke dalam tabel, untuk ke dalam grafik kan ada. Iya, Pak. Kan paling tidak 3 bulan terakhir lah. 3 bulan terakhir. Oh iya, boleh, Pak. Nah, Berarti itu digas masuk. Tunggu, Pak, mau tulis di sini. di latar belakang. Ini Terakhir. Berarti ini visi misi yang gambaran OPD belum ada, Pak. Mas baru sementara mau dimasukkan. Oke, masukkan di gambar OPD itu jangan lupa struktur organisasinya. Struktur. Organisasi. Pak, ini struktur organisasi ini termasuk banyaknya Oke, pegawai di dalam juga dijabarkan atau hanya strukturnya boleh. saja? Tidak, masukkan fungsinya, jumlah pegawainya. Ini tugas dan fungsi jabatan saya sesuai Menpan RB nomor 8. Ada 32, Pak. 35. Oke. Tujuan aktualisasi ini, Pak. Oke. Manfaat aktualisasi ini bagi peserta, bagi puskesmas, dan bagi masyarakat. Masyarakat. Oke. Ini baku. Salah. Untuk yang bagian nilai dasar ini, Pak, pakai paragraf pembuka? Harus. Jadi sebelum gambar, setelah gambar, sebelum tabel, setelah tabel ini berlaku sama semua ya, Bapak Ibu. Usahakan jangan langsung dikasih gambar ke tabel. Usahakan kalau subbab itu ada paragraf pembukanya, ada paragraf penutup. Oke? Iya, oke, Pak. Nah, itu kalau kaidah penulisan apa? Kalau nulis itu harus begitu. Oke? Iya, Pak. Terus lanjut Ibu Rit. Ini yang bagian kedudukan. Oke, terus ini konseptual ya. Untuk Identifikasi. analisis isu. Ini lagi berarti pakai paragraf pembuka. Kayak tadi Pak Reza. Pak Reza kan tadi buat paragraf pembukanya. Ya, oke, Pak. Oke. Ini analisis isunya, Pak. DP identifikasi dan analisis isu. Ini validasi isu. Pak Beki lagi tulisnya itu Bu Rit ya. Oh iya, Pak. APKL itu, APKL.
Pak, di sini DP kriteria saya pakai scoring karena kalau menurut saya Pak, kalau misalnya kan Pak bilang kemarin bisa pakai plus minus memenuhi syarat atau pakai scoring. Tapi kalau kalau yang saya coba Pak, kalau hanya pakai memenuhi syarat agak susah Pak menjelaskan karena sebenarnya ketiga isu ini sama memenuhi syarat, tapi sebenarnya ada yang lebih penting begitu Pak. Jadi jadi saya ambil yang skor. Boleh, 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 dalam masalah. Dalam Ini Pak, masalah. masing-masing isu ini Pak dijelaskan kenapa APKL ambil nilai 5 begitu Yang Pak? prioritas saja. Oh, Yang yang prioritas prioritas. saja. Nah, kenapa dia layak, kenapa dia aktual, kenapa dia problematik, pokoknya kenapa dia APK. Yang prioritas saja. Ini yang keterkaitan. Oke, nanti dirapikan lagi tertulisnya. Kaitan oleh Pak, yang di keterkaitan ini Pak harus di harus di apa ya? Kayak ditampilkan yang mana keterkaitan trompe isu dengan manajemen ASN atau smart ASN atau bisa dalam narasi saja. Yang penting dia menyangkut semua begitu Pak. terkait dengan isunya Ibu Riri dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Iya Pak, maksudnya Dinarasikan. harus Iya, iya. harus dibuatkan tabel begitu ini isu yang Oh, tidak, tidak, tidak. keterkaitan. Tidak, tidak. Tidak, Oh, tidak, tidak. jadi bisa dalam bentuk Tidak narasi perlu. saya Pak. Boleh, boleh. Ini identifikasi masalah. Oke. Satu, Ini dua, penyebab berapa DP penyebab masalah? 5. 5 Pak. Oke. Dipakai semua. Ini dipakai semua. Alternatif pemecahan masalahnya dipakai semua atau Dipakai sih Pak. dipakai. Iya Pak. Oke, terus Oh, ada 6. 6 ya. Iya Pak. Oke. Yang deskripsi Isu. isu masih ongoing Pak, masih sementara membuat. Oke. Nah, jadi digambarkan gagasannya itu seperti apa. Oh, buat Google Sheet, mau dalam bentuk diagram, alur ke terserah. Yang jelas digambarkan sampai orang paham bahwa saya mau buat begini. Oh iya, siap Pak. Nah, Ini rancangan aktualisasi belum ditambah itu semua Pak, tapi penyusunan SOP. seperti ini. Ini berlaku sama semua Bapak Ibu ya. Jangan pernah masukkan di rancangan tahapan kegiatan itu SOP. Oke, ganti Jadi, dia menjadi panduan atau pedoman atau petunjuk teknis atau alur penggunaan. Jangan pakai SOP. Karena SOP itu Bapak Ibu apa ya? SOP itu bukan saya tidak mau, tapi SOP itu lama kalau membuatnya Bapak Ibu. 3 oh, bulan. Sedangkan Bapak Ibu itu hanya kan aktualisasi hanya 30 hari. berarti Pak diganti apa? Penyusunan. Diganti ya, pedoman boleh, penyusunan kayak Ibu Ega tadi. Ibu Ega kan bikin video tutorial, diganti SOP-nya jadi video tutorial. Ya, Berarti oke? pedoman alur saja Pak. Boleh, boleh. Berarti ini juga. Ini kita SOP ganti semua. Keluar ganti menjadi alur. Kalau pakai alur, alur. Kalau pakai pedoman, pedoman. Kalau pedoman alur, pedoman alur. Kalau petunjuk teknis, petunjuk teknis. Oke? Iya Pak. Nah, ini jangan membuat SOP begitu. Karena SOP itu bukan cuma ibu yang berkolaborasi, tapi banyak. Ada Ortala, ada inspektorat, ada banyak. Dan pembuatan SOP itu lama, 3 bulanan. Paling cepat. Oke? Jadi, pedoman alur. Oke. Ini rata-rata SOP sama. Iya, karena kita mindset kan taunya SOP, standar operasional prosedur. Tidak apa-apa, nggak diganti. Oke, berlaku sama semua ya Bapak Ibu ya. Nah, Ini yang untuk kegiatan kedua Pak, menyusun rancangan Google Sheet untuk pencatatan bahan mesa habis pakai. menurut itu huruf ya. Ini huruf apa nih? Huruf berapa sudah ini?
membuat Google Sheet huruf nomor berapa ini, Bu Rin? Nomor 2, kegiatan nomor 2. Tahapan keberapa? Tabel. Tahapan keberapa dia? Oh, Kegiatan tahapan berapa? kegiatan 2, tahapan pertama ini, Pak. Membuat list bahan Nah, harus dipakai. dikasih nomor, Ibu Rin. Oh, berarti pakai ABC begitu, Pak? Nah, ABC boleh, 1, 2, 3 boleh. Supaya nanti kalau pas menjelaskan tidak bingung. Nanti kalau ditanya sama penguji tidak bingung. Ini Nanti diperbaiki. iya, Pak. Nah, Terus tahapan ketiga itu uji coba pengisian. Nah, Pak, mau bertanya di sini yang harus minimal yang 3 itu 3 kegiatannya atau 3 tahapan kegiatan? tiga kegiatan minimal ya. Saya sebutnya minimal ya. Ya, Pak. 3 tahapan kegiatan. Di masing-masing kegiatan tahapannya itu minimal 3. Oh, berarti di sini minimal 3 juga tahapannya, Pak. Karena yang Ya. bagian kegiatan 3 ini baru 1 saya masukkan, Pak. Minimal 3. Oke, pengisian stok bonus pengisian. Oke. Pengisian bukan penginputan. Pakai penginputan dong. Oh, penginputan. Penginputan. Dia harus pakai penginputan yang pernah dibuat minimal 3 tahap. Minimal 3 tahap itu catatannya. Iya, Pak. Buat Yang terus kegiatan apa? keempat ini, Pak, melakukan pertemuan koordinasi dengan pegawai. Jadi kayak rancangan ini, Pak, habis saya buat kan kalau di tempat kerja saya di laboratorium situ bukan cuma saya, Pak, ada lagi rekan kerja. Jadi setelah saya buat itu sama koordinasi sama mereka, Pak. Makanya kegiatannya Koordinasi atau lebih kepada penginputan? Dia kegiatannya apa? Mau diperkenalkan atau mau diajarin orang? dua-dua, Pak. Mau diperkenalkan sama mau diajar. Berarti sosialisasi saja, jangan koordinasi. Oh, iya. Kalau koordinasi itu kalau satu tingkat kita sama-sama. Tapi kalau beda bisa saja lebih senior atau pejabat lain, berarti kok sosialisasi atau pendampingan. Sosialisasi penginputan kan? Penginputan bukan? Oh, bukan ya. Sosialisasi saja, boleh. Sosialisasi saja. Oh ya. Yang sudah include dengan penginputan kan? Oke, bos. Kalau ini, Pak, di tahapan kegiatan kan yang rencananya mau disosialisasikan itu kan cuma rekan kerja di laboratorium, terus rekan kerjanya itu cuma 1 orang lagi, Pak. Jadi kira-kira membuat undangan atau bagaimana, Pak? Tetap. Tidak usah. Kalau cuma 1 orang tidak usah buat undangan. Berarti hanya mempersiapkan bahan presentasi saja, Pak? Pertama siapkan bahan presentasi, habis itu pemberitahuan, habis itu sosialisasi. Ya. Teman koordinasi atau apa? Nah, terus konsultasi, konsultasi lagi? Tidak. Oh, ini tak jadi, Pak. Nanti nih. Berarti konsultasinya itu hanya terkait bahan presentasinya saya? Atau? Oke, terus iya boleh. Terus tahapan ketiga itu setelah dikonsultasi baru dirampungkan. Siapa tahu pada saat konsultasi ada yang dirubah, Pak. Jadi tahapan selanjutnya menyelesaikan. Oke. Yang ini yang mau menyampaikan koordinasi dengan sosialisasi dong. Bagaimana, Pak? Sosialisasi. Ini tahapan kelima, monitoring. Monitoring. Oke, betul. Tahapan yang kedua ini konsultasi dan monitoring.
Konsultasi dan monitoring. Kan tahapan pertama itu di konsultasi saya sebagai petugas itu mengakses dulu. Jadi di hari itu saya menginput semuanya. Jadi setelah itu baru di akhir pelayanan baru saya konsultasi dengan mentor kembali, Pak. Atau bagaimana Pak DP tahapan ini? Tahapan tentang monitoring. Melaporkan ya? Ibu tidak melaporkan ya sama mentor? Melaporkan. Hasil penginputan. Oh, jadi dilaporkan bahwa sudah berjalan Pak begitu Ya. penginputannya. Berarti dia harus ada bukti pelaporan biar cuma lembar Berarti ini laporan, penyampaian laporan, penginputan pada mentor. penyampaian Laporan laporan penginputan, bahan stok pakai habis apa tadi? stok medis. Begitu Pak. Inputnya kan laporan penginputan. Oh iya, penyampaian laporan. Jadi laporan penginputan atau Menyusun laporan, menyusun laporan, menyusun laporan. Outputnya sebelahnya, kolom sebelah. oh iya Pak. Outputnya itu laporan penginputan, dokumen laporan penginputan. Dokumen laporan penginputan. Jadi ini contoh ya buat teman-teman juga, sama ibu juga. Kalau saya sebut dokumen atau bapak ibu sebut dokumen, berarti harus ada dokumennya, dokumen hitam di atas putihnya. Oke? Iya Sama Pak. dengan Ibu Ririt sampaikan konsultasi ke mentor. Berarti ada dua atau lebih contoh hasil outputnya. Pertama itu bisa jadi foto dokumentasi, kedua itu bisa jadi bukti otentik hitam putih lembar coaching mentoring. Oke? Atau Berarti catatan dari mentor. iya Pak. Berarti itu orang bikin catatan konsultasi Pak sama mentor. Iya, iya, iya. Harus ada buktinya. Jadi tidak cuma foto ya, Bapak Ibu. Misalnya ini kalau saya sebutkan menyusun laporan penginputan stok medis bahan habis pakai. Berarti dia keluarannya harus dokumen laporan. Jadi dalam bentuk laporan ada juga fotonya. Ya, Oke, oke jadi Pak. bisa Ya, hasil output kegiatannya itu bisa lebih dari dua di dokumen. satu kegiatan. Oke, Iya Pak. oke, lanjut. Terus Oke, yang habis berarti. terakhir ini jadwal tentatif tapi belum sempat dibuat Pak. Jadwal tentatif, Bapak Ibu, boleh per minggu, boleh per tanggal. Oke, yang Oh, jelas jumlah harinya itu 30. iya. Oke, Iya Pak, sudah. disesuaikan. Thank you, Bu Rit. Nanti diperbaiki lagi. Iya. Terima Apa kasih lagi, Pak. Bapak Ibu? Sama-sama, Ibu Izin, Rit. boleh saya, Pak? Nggak boleh, sudah tadi ditawari, tidak ada yang mau. Kan giliran begini, mau semua. Boleh saja, Terus Pak. saya, kasihan. Silakan, Ibu Lili. Ibu Lili. Ya, izin share screen, Pak. Nah, ini rancangan aktualisasi saya. Ini judul optimalisasi peran dokter ahli pertama dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap screening kanker serviks melalui sosialisasi. Boleh judulnya begitu, Pak? Karena Ibu Niputu sudah ditahu dokter, cukup optimalisasi peningkatan kesadaran masyarakat. Siap. Screening. Oke, boleh. Screening boleh. Eh, untuk tetap pengantarnya. Ini latar belakangnya, Pak.
Tadi apa? Penyakit apa Ibu? Kanker serviks, Pak. Mana data penyakit kanker serviks Untuk minimal di Kabupaten Banggai. ini saya ambil Oke. pertama yang data dari Indonesia, habis itu yang data dari rumah sakit RS di RSUD ada, terus yang capaian di Puskesmas Manto sendiri ada ini. Oh, Ini yang oke. berdasarkan profil Puskesmas. Hmm, Boleh begitu, Pak, DP latar boleh, belakang. boleh datanya begitu. Ini untuk yang visi saya taruh yang dari kabupaten punya, terus dikaitkan juga dengan Hmm, Puskesmas punya. Untuk misinya juga sama, dari yang kabupaten sama yang Puskesmas. Untuk gambaran OPD saya belum sempat taruh yang struktur organisasi, Pak, hanya yang fungsi oke. pokoknya Puskesmas. Dimasukkan tambahkan struktur. Oke. Ya, baik, Pak. Untuk yang tugas dan fungsi jabatan saya ambil dari Permenpan. Ini, Pak, ada 35. Hmm, hmm, Tujuan oke. aktualisasinya Tujuan ini, Pak. aktualisasi. Tujuan utamanya Spasinya berapa untuk sih? mengoptimalkan peran. Iya, Pak. Oh iya, Spasinya berapa ini? Kayaknya spasinya satu kayaknya. iya, Nanti tapi ganti dilupa lagi kan. iya, iya, siap. Nah, Setelah. jadi 1,5. Iya, Kayak nulis skripsi. iya, baik, Pak. Oke, terus. Untuk manfaat aktualisasinya ada yang untuk instansi, untuk Oke, pegawai di begitu. puskesmas, masyarakat, dan terakhir buat saya sendiri. Oke. Yang ini bab 2 rancangan aktualisasi, nilai-nilai dasar ASN-nya, berakhlak. Disamakan tulisannya gue. Iya, Ini baik, kayaknya Pak. time serve. Iya, masih Times New Roman. Yang ini kedudukan dan peran ASN untuk mewujudkan smart governance. Hmm, Ini dikaitkan dengan isu yang saya ambil. Terus yang smart ASN-nya ini juga dikaitkan dengan isu yang saya ambil. hmm. Untuk analisis isu, saya ambil 4 isu, Pak. Jadi yang Spasinya pertama 1,5. Jangan lupa. pasien. Iya, baik, Pak. Hmm. Belum tak ini. Pasien kurang paham cara minum obat, kemudian kurang Heeh. informasi tentang pentingnya screening, patuhan teknik medis, kemudian optimalnya. Oke. Itu udah dijelaskan semua isunya Ibu Niputu? Oh, ini harus dijelaskan berarti, Pak, Ya, ditambah kasih penjelasannya. gambaran-gambaran singkat. Gambaran singkat. Iya, iya. Pak Reza tadi, Ibu Ega, Ibu Rif, Ibu Riris, Iya, Pak baik. Ibu Ririk. Nah, Untuk oke, validasi isunya, saya gunakan APKL. Jadi pakai peringkat sama kayak punyanya Ibu Ririt. Dari oke, APKL ini ada 2 yang peringkatnya 1, sama. itu yang saya ambil untuk pakai metode USG. Betul. Nah, itu Bapak Ibu ya, berlaku sama yang lain. Kalau ada dua isu yang punya nilai yang sama tinggi, silakan ditapis lagi menggunakan USG. Tapi kalau sudah ada yang tertinggi satu saja, maka tidak perlu menggunakan alat analisis USG. Oke, jadi kalau Ibu Dokter sudah cocok, dua isu yang sama tinggi, kemudian dipakai dengan USG. Ya. Dari Ya. berdasarkan prioritas USG, saya ambil yang kurangnya pemahaman masyarakat. Ini saya jelaskan secara pakai narasi, Pak. USG-nya. Jadi Rene cakupan screening ini dapat menyebabkan keterlambatan deteksi, itu dia punya urgensi, kondisi ini berdampak serius, ini dia punya seriousness, baru tidak segera dilakukan, itu dia punya growth. Boleh dikasih seperti itu, Pak? Boleh, boleh satu paragraf, boleh. Untuk keterkaitan permasalahan dengan kedudukan dan peran ASN, ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya deteksi dini penyakit tidak menular yang dapat dicegah. Ini terus sebagai pelayan publik dijelaskan juga untuk bahwa dokter ahli pertama itu memiliki tanggung jawab moral dan profesional. Jadi ini saya kaitkan juga dengan balik lagi ke manajemen ASN sama smart ASN, Pak.
Oke. Untuk identifikasi masalah menggunakan Fishbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Iya, Oke. uraiannya seperti berikut. Terus dari keenam faktor tersebut, masalah ketersediaan media edukasi serta bahasa yang terlalu medis sulit untuk dipahami menjadi akar permasalahan utama masyarakat kurang paham akan pentingnya screening kanker serviks. Kalau saya ambil seperti ini, tapi misalnya nanti pas gagasan idenya ternyata kita lakukan semua, enggak apa-apa, Pak? Boleh, Boleh ya? boleh ngambil 2, ngambil 1, ngambil 3, boleh ngambil semua. Kalau ngambil semua, tidak ada masalah. Langsung saja langsung saja buat tahapan rancangan kegiatannya kan. Tapi Ya, kalau soalnya mau ambil cuma ada yang 3, kemarin juga sempat yang dibilang sama Ibu Niputu, kalau dari habis dari masalah tersebut kita analisis lagi dengan McNamara. nah, kalau semuanya tidak digunakan, cuma 2 atau 3 yang digunakan. Oh, Tapi kalau digunakan semua 6-6-nya, silahkan tanpa menggunakan Magnum. oh ya, baik Pak. Untuk alternatifnya ini yang dari penyebab masalahnya tadi, alternatifnya ini semua. Berarti ini pakai Semua penjelasan ya. lagi di bawahnya ya Pak ya, Ah, setelah tabel. deskripsi gagasan. Tapi yang dideskripsikan ini enggak semua, enggak per item. Tapi deskripsi gagasannya itu lebih kepada judulnya Ibu Niputu. Jadi Oh iya, optimalisasi tadi screening dijelaskan di iya. sini. Jadi Ini jangan, gagasan aktualisasi ini. Jadi, betul. berarti ini hapus yang peran dokter Ali pertama. Oke, baru dijelaskan lagi di bawah-bawahnya, enggak apa-apa, Pak. Pakai Enggak jabaran apa-apa. aja. Memang deskripsi gagasan itu penggambaran idenya Bapak Ibu semua. Digambarkan semua di situ. Kalau mau pakai gambar boleh, kalau mau pakai alur flowchart boleh, terserah. Yang jelas digambarkan. Uraikan idenya Bapak Ibu di situ. Oh iya, saya mau buat misal media sosial lah. Media sosial lihat modelnya, preferensinya masukkan. Oh, model sosial begini, sosial media yang begini. Oke? Template yang begini. Nah, di situ sudah digambarkan Bapak Ibu. Oke? Siap, Kemudian Pak. baru dijabarkan di rencana kegiatan aktualisasi. Iya. Untuk dia punya tabel rencana kegiatan aktualisasi ini saya breakout page-nya pakai Boleh, boleh, Enscape boleh? boleh. Boleh, boleh. Iya, supaya muat, Pak, nanti kalau di Boleh print. muat memang. Iya. Untuk tabel rencana kegiatan aktualisasinya, kegiatannya ada 4 saja. Yang pertama, persiapan dan perencanaan aktualisasi dengan tahapan kegiatan, konsultasi dengan kepala puskesmas, koordinasi dengan bidan promkes, serta kader, pengumpulan materi untuk pembuatan kuesioner pretest dan postes, leaflet, banner, serta edukasi, dan pembuatan kuesioner. Kayaknya ini saya mau satukan saja, Pak, untuk pembuatan dengan pencetakannya. Cetak Ini untuk kuesioner, pretest dan potes oke. ya. Terus yang kegiatan kedua pelaksanaan sosialisasi edukasi. Jadi sosialisasinya ada 3 kali dilakukan. Sosialisasi di poli rawat jalan untuk mensasar pasien-pasien yang datang berobat di poli rawat jalan. Terus sosialisasi di poli kebidanan untuk menyasar pasien-pasien yang berobat di poli kebidanan. Dan sosialisasi di posyandu atau kegiatan di luar gedung puskesmas. Jadi sosialisasinya tidak hanya terbatas di dalam gedung puskesmas saja, Pak. Untuk pelaksanaan, terus yang kegiatan ketiga, pelaksanaan kegiatan screening kanker serviksnya dengan tahapan koordinasi dengan bidan puskesmas, bidan desa serta kader, persiapan alat dan bahan untuk pelaksanaan screening kanker serviks, pelaksanaan screening di puskesmas, pustu atau polindes yang memadai atau jemput bola, dan yang terakhir penginputan data hasil screening. Untuk kegiatan keempat, evaluasi hasil kegiatan. Jadi pengumpulan data hasil pelaksanaan kegiatan, rapat evaluasi bersama lintas program, yang terakhir menyusun laporan hasil evaluasi serta rekomendasi tindak lanjut. Berarti kayak yang tadi harus ada dokumen ini ya Pak, berarti rencana tindak lanjutnya. Ya, harus ada dokumen laporannya kan.
Iya. Untuk jadwal tentatifnya seperti ini, Pak. Oke, per minggu ya. Iya, siap, Pak. Terima Oke, thank you. kasih. Sama Ibu, sama. Ada lagi, Bapak Ibu, yang masih takut-takut. Kalau Ibu Yunita kemarin sudah ya? Sudah Kak, ini karena menyusun. Oke. Boleh bukan ada Kak. Boleh, Saya boleh ya, sekali, saya. boleh sekali. Oke, Ibu Yunita. Bapak, ini saya juga dimiliki layanan usulan perbaikan data pegawai, terutama nama dan email di bidang pengadaan, penelitian, dan evaluasi di KPIM untuk pertimbangan melalui pemanfaatan Google Drive. Biasa kayaknya disebutkan bidangnya Ibu Yunita. Oh, berarti Pokoknya dihapus. langsung BKPSDM saja. Oke, nama dan NIP. Kalau pelayanan perbaikan itu ada dua ya? Cuma nama dan NIP, Bu Yunita. Sebenarnya banyak Kak, cuman yang lainnya itu sudah ada aplikasinya, misalnya Lenta BKPSDM, misalnya jabatan. Tapi kalau yang masih manual, itu perbaikan nama dan NIP itu masih manual usulan perbaikannya. Begitu Kak. Jadi, Masalah ya Kak. kita terlalu panjang. Oh, betul tuh. Kemudian ini, nah, ada masuk ke perdoaan, nanti Terus diperbaiki. Nah, Ibu Yunita itu pelayanannya sudah ada atau belum ada? Sudah ada ya? nggak ada Kak, cuman ini pegawai-pegawai itu datang memperbaiki data, masih membawa berkas fisik. Misalnya itu SK CPNS, SK akte lahir, ijazah, masih bentuk fisik begitu. Jadi untuk meminimalisir biaya supaya jangan pakai datang di kantor, jadi dibuatkan Google Drive. Padahal tinggal isi lewat link begitu. Oke. Oke. Oh, sudah mau ujian? Masukkan memang nama pengujinya. Atau sudah mau ujian Ibu Yunita? Aduh, jelek aja. Oke, terus. Belum. Nah, mana datanya? Mana data pegawai yang saya minta? Oh, gitu deh. Bagaimana BKD ini pakai kurang lebih? Tapi ada pertambahan waktu lagi. Oh iya, tapi kan kita berdasarkan data hari ini kan, masa kurang lebih? Nanti dibilang, aduh, masa BKD tidak ada data pastinya? Oke. Nah, ini kalau 2000, oh langsung Ibu ya, langsung Ibu Jabar ke uraikan nih. Bagus pakai tabel. Ya, Ibu dokter juga tadi pakai tabel. Ada kabel Pak yang ini. Tunggu katanya. Jadi 2023, 2022, 23, 24, 25. Di 2022 berapa, di 23 berapa, 2024 berapa, 2025 berapa. Tapi kalau memang
Cuma sedikit nggak perlu, tapi kalau banyak boleh. Berarti dibuat dalam bentuk kabel begitu. Nanti kita tinggal buat Ah, tekan, nanti kita ganti lagi. langsung langsung rekapannya saja. Oh, sudah biar saja. Tidak apa-apa Ibu Yunita. Rekapan saja. Itu kan jangan apa kita kan. Kemudian ini, Terus, oke, lanjut. Terus. ini mungkin keluhannya yang ini. Nah, boleh. Itu kan hasil analisis dari data kan, Ibu Yunita. Nah, Nah, ini, oke, terus. itu hapus. Terus, Belum kan yang visi-misi gambaran, belum oke. diisi kan. Menunggu dari pihak lihat. Minta di bagian program. Ada range itu lengkap visi-misinya situ Ibu Yunita. Ya, Nah, oke, lengkap kemudian, dengan struktur organisasi di situ, lengkap semua. ya, ini Oke, tujuan apa? tujuan, aktualisasi, oke, manfaat Ini, bagi perangkat daerah, bagi peserta, ini, bagi pasien, cocok. Oke, dengan tangan. ini konseptual, terus Ya, ini, smart governance, terus apa kaitannya? kaitannya. Oke, Ini paling nah, oke, terus, terus. apa lagi saya? Terus konseptual ini. Identifikasi itu. Wih, kurang lebih lagi. Jangan kurang lebih, Bos. Hmm, Belum masuk 8 bulan, Pak, baru. iya. Ya, kurang lebih. Kan sebenarnya tulisannya kurang lebih. Jadi nggak usah lagi pakai tanda kurang lebih. Nah, terus, satu isu belum optimalnya. Isu program. Dua, isu kurangnya tingkat penguasaan ASN. Oke, terus. Isu belum capaian. Oke, terus. Nah, yang Sisa, kerja oke. timnya Yang menyiapkan mana yang mau besar? ekspektasi yang kedua Oke, ini yang jelaskan. berbicara Mana penjelasannya? ini, Pak. Tapi setelah menjelaskan secara umum karena dua-dua itu termasuk Terusnya per dalam indikator Ibu Yunita. Jadi berarti yang memenuhi syarat tadi, jelaskan kenapa dia aktual, kenapa dia problematik, kenapa dia kelayakan, kenapa dia layak. Oke? dua-dua Nah, itu ini Pak kan dalam ini kan masih umum toh, masih semua isu ini. ya nanti kita di apa masing-masing ini dijelaskan begitu Pak. Oke, terus. Oke. Oh, oke. Paham. Sorry. Saya tidak ngeh, Ibu. Pakai USG ya? Sorry. Ya, benar. Terus, nah, dari dua isu ini didapatlah belum optimalnya layanan. Oke, bawah. Nah, baru dijelaskan sini. USG-nya apa? U-nya Iya, kenapa? S-nya kenapa? Oh iya, oke. Sudah ada. nanti ini saya lanjut Mas.
Eh, terus terus. Ini yang paling enak kalau data pegawai ini paling enak masuk semua. Manajemen ASN kan masuk semua. Penting data dalam manajemen ASN. Oke, terus di Smart ASN-nya. Maksudnya Oh ya, Smart ini ASN. kita ketemu anak Indonesia dan lain-lain. Ini banyak. Kedudukan peran kan dua, terkait dengan manajemen ASN dengan Smart ASN. Yang Ibu sebutkan ini kan baru kurangnya identitas. Oke, itu masih manajemen. Coba B-nya lagi. B-nya lagi integritas Smart ASN. Oke. Nah, ini C-nya manajemen ASN. Ya, ini manajemen ASN juga. Oke. Yang D manajemen ASN juga. Berarti ditambahkan lagi yang makan SN atau Iya. Iya. Dibuatkan manajemen ASN sendiri, mana yang masuk manajemen ASN, kemudian Smart ASN juga sendiri, mana yang masuk di Smart ASN. Dipisahkan. Oke. yang kita Oke, pakai. masalah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 ya. 6 ya, Ibu Yunita. Ya, Nah, terus. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, ada SOP, sabar. Ada SOP, bosku. kalau ganti ini Oke. sebenarnya pakai Ganti pedoman alur kah, petunjuk teknis kah? Jangan pakai kata SOP. bonnya ini kan diganti juga gitu. Iya, Bon iya, ini. iya. Nah, diganti juga. Jadi apakah pedoman kah? Jadi alur kah? Alur pelayanan ya. Alur pelayanan, contohnya alur pelayanan. Oke, belum adanya alur pelayanan. Nah, Pakai tanduknya ini. belum ada. Wah, petunjuk teknis. Alur pelayanan dong. Petunjuk teknis ya? Atau alur pelayanan? Kalau bilangnya ini. Maksudnya supaya orang paham tentang ini yang hanya memasukkan dokumen. Oke, oke, paham. Cara menggunakan Google Drive, Google apa namanya itu? Berarti menyusun petunjuk teknis. Nah, iya, sudah. Petunjuk teknis boleh, pedoman boleh. Yang penting jangan ada SOP. Kalau SOP lama, Bapak Ibu. Penyusunannya lama, bisa jadi 3 bulan. Itu pun paling cepat. Oke. Proses verifikasi itu pemberitahuan hasil perbaikan data sebelum efisien. Maksudnya ngapain? Bahwa data mereka telah diupdate. Oh, proses verifikasi. Oke. Itu bukan membuat proses verifikasi ya, membuat proses verifikasi, membuat verifikasi atau pemberitahuan. Ya, ini kan menyimak masalahnya. Hmm. Ini Oh, iya betul. Masih di penyebab masalah dengan gagasan ya. Ya betul. Deteksi manfaat lain memberikan notifikasi. Betul. Oke. Nomor 6, dokumen usulan perbaikan data belum terdigitalisasi. Mengarsipkan dokumen kelengkapan perbaikan data melalui penyimpanan di Google Drive. Nah, sekarang saya tanya Ibu Yunita. Kalau full di Google Drive, kan ada batasannya ya? ya, Ada batasan berapa? 15 giga ya kalau nggak salah. yang buat kenangan ini tuh.
Iya, yang Google Drive itu kan batasannya 15 giga kalau tidak salah per akun. Apa kira-kira solusinya? Menambah, menambah kapasitas. Berbayar dong berarti. Kalau disimpan Nah, di UTM tadi. berarti itu nanti masuk dalam rencana tindak lanjut. Nanti Pak, yang di bab 3 nanti kalau sudah seminar rencana. Oh, Ada berarti rencana mungkin, tindak lanjut. berarti yang ininya Pak tidak dimasukkan lagi kayak ingatannya, pemutinya begitu. Yang ini. Tidak apa-apa, tetap ada saja. Tidak apa-apa, tetap ada. Tetap ada saja. Nanti di rencana tindak lanjut. Maksudnya. Jadi 6 juga gagasan. Jadi dipakai semua. Ibu ini tak pakai semua ini, 6-6-nya. Rencananya begitu, cuma yang ini tidak kayaknya yang ini, yang nomor satu. Nomor satu, kan itu tentang pemahaman pegawai. Kalau melakukan sosialisasi mungkin tidak cukup untuk 1 bulan itu, dan kita tidak bisa mengukur tingkat pemahaman pegawai tentang ini apa penggunaan mungkin menaik atau apa Ya, begitu. tapi kan solusinya tetap ada. Kurang pemahaman itu bukan berarti mengukur, bukan berarti cuma mengukur tingkat pemahaman. Kurangnya pemahaman ini bisa ditingkatkan melalui pembuatan apa pedoman ya pedoman alur pelayanan dan tidak mesti sosialisasi. Mungkin Oke. tidak perlu lagi EMC nama Kak. Oh, jadi tetap mau dikeluarkan. Tidak usah dipakai nomor satunya. Ya, tidak melakukan sosialisasi Oke. langsung begitu. Boleh, boleh. Berarti pakai McNamara ya. Jangan nama EMC nama Kak. Boleh. Boleh langsung. Nah, SOP tetap ganti nomor 3 juga. Oke. Oke, nomor nomor 3, nomor 4 itu kan bisa digabung buktinya kan menyusun petunjuk teknis, membuat brosur oh beda ya. Nah, nomor 3 itu dokumen, nomor 4 itu kayak semacam brosur buktinya nanti. Jadi enggak serta-merta cuma foto, oke? Ya. Oke, lanjut Ibu Nita. Oke, meningkatkan layanan informasi. Oke, arsipkan. Oke, deskripsi gagasan. Nah, ini deskripsi gagasan. Oke, yang perbuatan ini yang mencakup angka pemajuan, edukasi atau penguatan penting, dan profesor ini. Dalam berikan informasi. Oke, oke. Melakukan kegiatan. Melakukan kegiatannya ini belum semua Pak, masih sementara di Kalim dari Tuhan Aminat Lihat kemarin. Oke, berarti dilengkapi saja Ibu Yunita. Oke. Bahwa ini kegiatan kedua. Nah, terus kegiatan ketiga mana? Oh, baru baru dibuat kegiatan ketiganya, baru tahapan kedua ya. Oke. Oke. Jadi hampir tadi paling ditambahkannya cuma KIN-nya ya. Dan kaitan masalah itu kayak yang ditambahkan. Oh iya. Ah. Kan ada dua. Kedudukan ASN itu kan materinya ada dua, Bu Unit. Satu manajemen ASN, satu smart ASN. Nah, ini kan poinnya sudah ada A, B, C, D. Nah, ini A ini profesionalisme, berarti dia smart ASN. Ya kan? Oh, data ya. Oh, data, berarti manajemen ASN. Kalau integritas ini masuk di smart ASN. Nah, kalau C, implementasi masuk implementasi. Nah, sama, manajemen ASN. Kemudian sama dengan yang A. Nah, ditambah lagi, oke? Malah yang cuma KIN-nya. Cuma B yang smart ASN.
Oke? Dia Anda memang asli. Mbak edit di layar Ibu Yunita ini. Oke, thank you Ibu Yunita. Boleh nanti silakan dilengkapi Ya, untuk Kak. peran kedudukan dan peran kegiatan. Bungkus, Oke. bungkus, bosku, bungkus. Ibu dokter sudah bungkus, Ibu Ega juga tinggal dilengkapi, kemudian eh, Pak Reza, ya? Reza bungkus semua. Siapa lagi? Pak Waldi, Boleh, Pak. boleh. Silakan Pak. Belum. Iya, sudah saya bikin, tapi kasih. Oke, bungkus. Oh belum ya? Pak. Kita sudah bungkus. Izin, Pak. Oke, optimalisasi layanan pengurusan pensiun. Oh, ini bergening sama Ibu Yunita tadi, sama-sama BPSDM kan? Waldi. Iya, sama. Iya, melalui digitalisasi data dan standarisasi. eh Dihilangkan sama. Eh, Yang Melalui digitalisasi dan standarisasi. Optimalisasi. alur Ini informasi apa? dihapus, Pak. Tuh, sabar, sabar, sabar. Takutnya salah saya, Pak. Ini apa? Outputnya nanti apa, Paul? Ini, Gambarannya Pak, kira-kira bagaimana? Mhm. ini kan kalau di sini selama ini yang pensiun mereka masih proaktif, Pak. Banyak yang tidak tahu kalau orang ini semua pensiun. Terus juga ketika mengurus Oke. pensiun, masih bawa berkas fisik. Padahal sebenarnya dari BKPSDM itu sudah ada sistem. Cuman kalau menurut saya sistemnya itu untuk orang yang akan pensiun masih terlalu ribet. Soalnya kan kalau yang pensiun ini rata-rata pemahamannya tentang teknologi informasinya masih kurang. Ya. Nah, Mhm. jadi saya di sini mencoba untuk menyederhanakan, gitu Pak. Digitalisasi, digitalisasi. Bolehlah, bolehlah ini Pak Oli, alur informasi. Terus Standarisasi pelayanan pensiun pegawai. Kalau coba coba judulnya kayak bingung coba. Kalau standarisasi, optimalisasi, standarisasi. Iya, terlalu banyak ini. Standarisasi kayaknya, Pak. Ya. Standarisasi layanan pengurusan layanan pensiun. Tidak usah pengurusan. Hapus pengurusan. Standarisasi layanan pensiun pegawai negeri sipil. Oh, standarisasinya ke depan. Nah, standarisasi layanan. Oke. berarti Jadi ini saya disamakan hapus semua Pak. ya. Standarisasinya hapus. Organisasi layanan pensiun pegawai dan administrasi. Begitu saja Pak. Pegawai negeri sipil mungkin, Pak. Pensiun, pensiun. Iya, bukan. Sudah ada pelayanannya ya, Pak Waldi ya. Sudah ada Pak. Tapi selama ini bagaimana? Selama ini itu Pak masih bawa-bawa berkas fisik, terus berkasnya kadang banyak yang tidak lengkap, terus masih banyak yang salah-salah juga. Hmm. Jadi Pak Gitu sih Waldi Pak. pengen buat. Bikin ini alur informasi yang jelas supaya persyaratan pensiunnya itu jelas apa-apa yang mesti disiapkan, terus disosialisasikan supaya kalau bisa 6 bulan sebelum pensiun mereka berkasnya itu sudah siap semua, gitu Oke, Pak. bungkus Supaya judul. eh, Bungkus judul. Bungkus sayang. Oke, terus lanjut ke latar belakang. latar belakang latar belakangnya ini Pak.
Oke, 100. Oke. Di tahun 2026. Benar tahun 2025. Oke. Karena 2024. Benar ya? 2024 mau ditambah juga ada Pak kalau mau Ya, ditambah boleh ada. ditambahkan. Nah, Oke, ini kan data awal. oh, siap. Oke. 2024. Terus ini visi misi struktur masih dibuat sama ini gambaran umum OPD, ini Oke. tujuan aktualisasi, ini Oke, manfaat manfaat ini bagi aktualisasi, instansi. Sabar, 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 sabar. Manfaat bagi instansi, instansi, manfaat bagi masyarakat. Bukan masyarakat, Pak ya. Lebih kepada ASN. Manfaatnya bagi ASN karena BPKD itu tidak punya pelayanan ke masyarakat. Oke, kayak tadi Ibu Yunita sama. Jadi harus ada untuk ASN. Oke, bagi penulis. Oke. ini rancangan, ini kedudukan, Hmm, ah, analisis isu. Ini isunya saya ada 3 Pak. Terus hmm, saya validasi pakai APKL, ini ketiganya memenuhi syarat. Nah, terus saya lanjut dengan teknik USG. Di teknik USG ini dapat yang pertama itu ini belum optimalnya layanan pengurusan Oke, pensiun pegawai. Nah, terus saya rincinya di sini Pak, kayak boleh, boleh, isu boleh. ini urgensi yang penting, Urgensinya, betul, eh, betul. keseriusan dan keperluan. Nah, ini Oke. keterkaitan dengan manajemen ASN. Ini keterkaitan dengan smart ASN. ASN. Dipisah begitu ya, Ibu, Ibu, Ibu Yunita tadi dipisah. Ibu Vega dipisah begitu dia. Ini identifikasi Oke. penyebab masalahnya menggunakan Satu, dua, fishbone. tiga, empat, lima, enam. Berapa berapa biji jadinya? Satu, 4 Pak. dua, tiga, empat. Oke, oke. Oke. Mulai dari manusia, metode, Nanti di rata lingkungan, kiri, dan Pak ya? sarana. Di rata kiri kanan, Pak Oldi. Oh, siap-siap. 1,5. Supaya tidak terlalu, Terus ini terlalu. alternatif bencana salah. Ah, diambil semua, digunakan semua. Iya. Oke. Terus ini rencana kegiatan aktualisasi. Yang pertama perencanaan, melakukan konsultasi dengan mentor, terus mencari referensi. Tambah satu, bosku. Minimal tiga. Tahapan kegiatan minimal tiga. Oh, siap-siap. Nomor satu. Tambah satu. Minimal tiga. Kalau yang ini kegiatan kedua, digitalisasi dan verifikasi berkas pensiun. Ini, Pak. Oh, jadi yang sudah ada diperbaiki, kemudian yang baru dibuatkan layanan digital. Begitu ya, Pak Waldi ya? Iya. Nah, Terus kegiatan yang ketiga ini membuat infografis alur layanan di Canva gitu Pak, terus nanti dipublikasikan di Facebook, Instagram dan lain-lain, di WA group juga supaya calon pensiun jelas syarat-syaratnya apa-apa saja. ya. Calon pensiun nih. Wait, wait. Hmm. Calon pensiun, oke, siap. Realisasi, oke. Terus Oke. kegiatan keempat ini pelaksanaan identifikasi sasaran, ini identifikasi sasaran Pak. Memetakan pegawai yang akan pensiun 6 bulan ke depan. Satu catatan konsultasi dari 5 lembar itu. Oke. Terus ini jadwal tentatif aktualisasinya. Ya, ya. Di minggu pertama ini perencanaan, melakukan konsultasi, mencari referensi, terus digitalisasi dan Kedua, verifikasi berkas, digitalisasi. mengumpulkan data, melakukan scan, memeriksa kesesuaian dan kelengkapan, Oke. dan membuat database kayak Google Drive begitu.
folder berdasarkan nama. Terus minggu kedua, di minggu kedua membuat ini yang tadi itu infografis alur infografis. layanan. Heeh, heeh. Terus di minggu ketiganya Layanan. itu sosialisasi di grup WA, Facebook, Instagram. Terus di minggu keempatnya ini pegawai-pegawai yang akan pensiun 6 bulan ke depan kita proaktif diinfokan ke mereka status kelengkapan berkasnya sudah sampai di mana. Oke. Oke. Begitu sih Pak. Bungkus. Paul di bungkus. Bagus. Bungkus. Siap. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Paul. Terima kasih banyak. Oke. Jadi keseluruhan tadi itu ya Bapak Ibu ya, untuk perwakilan samakan saja. Jadi untuk APK saya rasa jelas tadi Bapak Ibu, kemudian USG juga sudah jelas. Kemudian di tahapan kegiatan juga. Silakan Pak Rizky. Raisennya Pak Rizky nih. Izin Pak, Ya, silakan Pak. bagikan. Boleh. Bagikan semua saja kalau begitu. Gas. Rancangan aktualisasi. Kayaknya. Izin sudah kelihatan Pak. Selain kenaikan gaji berkah. Ini yang dari BKD ini Pak Gep-Gepan. Baku bagi judul sebenarnya terlalu besar. Ya Pak Rizky dari BKD. Di BKPSDM juga Pak Rizky. Iya Pak, iya Pak. Oh, dari BKPSDM. Ini KGB ya. Ini KGB. Iya. Oke. Siap. Boleh judul. Iya, Gep-Gepan. Boleh judulnya boleh. Tinggal dia baik, cerdas juga orang BKD ini 3 orang. Ada BUP, ada KGB. Oke, terus ke latar belakang Iya, dulu. sorry, Pak. Gipan. Oh, latar belakangnya dilengkapi ya Pak Rizky. Nah, Latar belakang. spasinya 1,5. Spasinya 1,5. Oke. Terus datanya boleh mungkin 3 tahun atau 2 tahun. 3 tahun lah. 2023, 2024, 2025. Siap. Boleh Pak Siap Rizky? Pak. Gipan orang. Oke, lanjut. Tugas fungsi keep semua nanti sesuaikan sama Pak Waldi punya, sama Ibu Yunita. Oke. Siap. Boleh ada kondisi saat ini boleh. Oke, salah. Lanjut langsung ke APKL. Karena Bapak Ibu gap-gapan satu BKD kan. Satu BKD. Oke. Mana Apa basis apa nanti nih Pak Rizky? Basis Google Site atau website atau desktop?
Jadi memanfaatkan Google Form nanti di-linkkan ke Google Spreadsheet. Oke, oh Google Site ya, Google Site punya. Semacam Google Site gitu Iya, ya. iya, Oke, oke, ini konseptual. Samakan sama Pak Waldi dan Ibu Yunita. siap. Identifikasi isu KGB, proses kontrak. Ini Oke, terus identifikasi isu Pak ada 5, jadi lima-limanya saya anggap layak, terus nanti saya tapis menggunakan USG. APKL dulu berarti, Pak Rizky. Tidak bisa langsung USG, APKL dulu. Oh, siap. Jadi 5 isu tadi itu di APKL-kan dulu, di situ dicari menggunakan lagi prioritasnya menjadi dengan USG. Oke, APKL dulu, Oh ya, APKL. APKL yang tidak oh muncul ya, ini siap. kan? Ah, ah. Ya, Oke, APKL, ya, sini. ini kan USG kan? Oke, penulisannya dirapikan lagi, Pak Rizky. Siap. Langsung penyebab masalah, oke. Langsung penyebab masalah. Oke. Ini belum saya gambar diagramnya, Pak. Masih dalam bentuk deskripsi. Oke, mari ya. 1, 2, 3. Metodenya 4, 5, 6. Mesin 7, 8, 9. Material 1, 2, 3, 11. 12. Lingkungan 14. Semen 16. Oke, alternatif penyebab pembicaraan masalah. Ini Oke. Harusnya begini ya, Pak Rizky. Kalau dia penyebabnya ada 12, maka gagasan pemecahan masalahnya itu harusnya 12. oh, siap, Pak. Nah, nanti 12 itu kayak Ibu dokter punya tadi kan. Nanti dari 12 itu mana ini yang mau dipakai gagasannya. Nanti ditapis dengan menggunakan McNamara. Sama tadi Oh, Ibu Yunita sudah perlihatkan juga tadi. Tapi Ibu Yunita menggunakan semuanya kalau tidak salah. Tidak ya? Tidak semua. Dari 5 kalau tadi. Dari 5 cuma 4 yang digunakan. Jadi pakai USD. Nanti dilihatnya Ibu Yunita. Ibu siap. Iputu juga tadi sudah. Ibu Powal juga sudah tadi. Ibu Ega sudah. Oke. Jadi dia penyebab itu harusnya 12. Coba. Ini 12. berapa saja? 12 ya? 12 semua ya? Nah, Eh, tidak, coba. tidak sampai, Pak. Tidak sampai. Nah, harusnya 12. Harusnya 12. Oke. Jadi gagasannya juga 12. Nah, dari 12 gagasan itu, apakah mau digunakan semua dalam tahapan kegiatan atau tidak digunakan? Atau cuma 2 atau cuma 3, maka menggunakan McNamara. Kayak yang tadi saya perhatikan sebelum-sebelumnya Ibu Putu, Ibu Yunita sudah pakai McNamara. Oke? Siap. Nah, stop dulu, stop. Nanti pas pertemuan kedua saya lihat ke Pak Rizky lagi. Oke? Siap. Perbaiki dulu. Karena Siap. pasti kalau pemecahan masalahnya di atas belum sempurna, pasti akan berpengaruh di tahapan kegiatan. Oke. Siap, Pak. Oke? Iya. Oke, siap. Tapi sudah boleh judul dan latar belakang sudah boleh. Oke. EKGB ya, elektronik kenaikan gaji berkala. Oke. Oke, siap. Sudah boleh. Tinggal. Ini saya ada pertemuan nanti saya lihat dengan Pak Rizky lagi. Pertemuan Siap. depan. Oke. Izin saya stop share, Pak. Boleh. Tapi sudah keren prototipe EKGB ya. Jadi dia belum bisa jalan tapi sudah ada berbasis Google Site ya kalau tidak salah, Pak Rizky. Atau Iya. basis Google Site ya. Oke.
Ada lagi yang sudah selesai? Kalau tidak, kita pas tahun depan, bukan tahun depan. Selanjutnya kan masih ada pembimbingan yang memang belum siap boleh nanti pas bimbingan ketiga. Tapi yang sudah selesai, silahkan mungkin kalau mau dicicil PowerPoint-nya, boleh silahkan dicicil. Saya kalau PowerPoint, Bapak Ibu, saya punya aturan sendiri. Peserta kalau susun PowerPoint tidak lebih dari 8 slide. Boleh? Itu harga mati saya. Kalau kapan lewat 8 slide, saya sendiri jadi pengujinya Bapak Ibu. Betul. Oke, nah jadi yang sudah selesai, Ibu sudah tadi tampilkan, Ibu Ega, Ibu Niputu sudah semua tampilkan. Silahkan diperbaiki sedikit, ditambahkan apa yang kurang, kemudian dibuatkan PowerPoint bantayang. Bantayangnya tidak lebih dari 8. Itu sudah termasuk terima kasih dan sudah termasuk datanya Bapak Ibu apa covernya. Oke, nah, yang belum siap kayak Pak Rizky tadi masih belum kurang sempurna. Nanti pas pertemuan pembimbingan selanjutnya saya lihat dengan Pak Rizky lagi. Pak Rizky, Ibu Amanda, Ibu Mawadda, Ibu Wulan, saya lihat. Oke, Pak Amar, boleh? Boleh, Pak. Oke. Boleh, Pak. Nah, jadi maaf ya Boleh, Bapak Ibu, Pak. saya majukan jadwal tanggal 6. Saya majukan. Mumpung lagi kosong saya Bapak Ibu. Biar takutnya tabrakan. Kalau tanggal 6 besok kan saya ada mengajar juga. Jadi nanti pas tanggal berapa lagi kita ketemu saya tuh. Oh, dan malam nonton sama ini besok. Terus, masih ada hari Senin. Boleh? Hari Senin, 10 November. Oke. Oke. Jadi sisanya yang sudah bungkus, yang belum jandul dibungkus. Kasih lihat tulisan lagi. Oke? Hmm. Ya, Pak Rizky sudah oke separuh. Tinggal nanti dilihat sama Ibu Yunita, Pak Waldi, nanti silakan dilihat. Oke? Pak Rizky, sudah keren. Kalau EKGB-nya sudah bagus. EKGB-nya sudah bagus. Atau sudah bagus, tujuannya juga sudah bagus, sudah ada. Oke, baik Bapak Ibu. Sekian dulu untuk pertemuan kedua kita, pembimbingan. Jadi yang akan saya tagih selanjutnya itu Ibu Indra, Ibu Wulan, Ibu Mawadda, Ibu Amar, Pak Amar, Ibu Amanda. Oke? Deal Bapak Ibu? Kita bungkus sekarang yang pertemuan kedua. Oke. Nanti pertemuan ketiga lagi baru bisa lihat yang belum. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada, bukan sudah tidak ada, tapi masih ada. Kalau Bapak Ibu mau perbaiki, silahkan yang lain diperbaiki. Yang belum, silahkan diselesaikan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu ini grupnya kenapa sunyi? Grup WA-nya Bapak Ibu. Baku Bombe, satu angkatan satu kelompokin Baku Bombe. Tidak, Pak. Oh, tidak. Tidak, Oke. Pak. Kita semuanya Jangan silent juga. stres. Ibu Amanda yang lain jangan stres ya. Kita punya adik Berarti jangan bisa stres. konsul langsung lewat grup, Pak. Lewat grup boleh, jangan dijapri. Kalau dijapri saya di Oke, Pak. boleh lah, kenapa tidak boleh? Aturan kelompok bimbingan saya tidak boleh ada yang stres. Oke, jadi kalau kayak Paris kita, aduh, salah setengah. Jangan stres, Parizki, aman. Yang lain juga, oke. Jadi jangan stres ya, Bapak Ibu, itu aturan pembimbingannya saya, jangan stres. Demikian, Bapak Ibu, silakan dilengkapi lagi, baru kita diskusi lagi di pertemuan ketiga, tanggal, kalau tidak dipercepat, berarti kita sesuai jadwal tanggal 10 November. Oke? Siap, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Bapak Siap, Ibu. Pak. Selamat Terima kasih, Pak. siang. Alhamdulillah. Terima Assalamualaikum kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap, Bapak Ibu. Jangan stres, jaga kesehatan. Siap, Pak.
Amar, jangan stres, Amar. Jangan kau sumpah gantung diri. Ada info terima gaji, teman-teman. Gangguan SIPD, aplikasi belum terima gaji. SIPD-nya belum bisa Kak, diakses, guys. Jadi belum Kak, bisa. ada yang terima gaji, Kak? Oh yang menunggu. Lagi bermasalah itu dari aplikasi. SIPD-nya bermasalah, belum bisa diakses. Makanya SP2D-nya belum bisa naik. Aduh, Tunggu aja ya, guys sama ya. sekali.